Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agit Nurhaliza dengan NIM 2168102 dari Prodi Ekonomi Syariah Lokal 2A. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah tasawuf, di mana pertanyaan yang sudah disediakan oleh Abirio Marco. Bagaimana jika ada seseorang yang terlalu fanatik mengidolakan tokoh tasawuf sehingga segala perilaku mulai dari berpakaian, gaya rambut hingga kehidupannya pun ditiru? Nah, di sini hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan fanatik itu? Nah, fanatik menurut KBBI itu adalah teramat kuat tentang kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu ajaran seperti politik dan agama. Nah, sedangkan ada juga pendapat menurut pakar tafsir Al-Quran asal Indonesia yaitu Prof. M. Quraisy Shihab mengatakan fanatik adalah suatu keterikatan. Nah, perilaku ini bisa dinilai baik atau buruk. Buruk jika sudah berlaku tidak adil kepada orang lain. Nah, dalam Islam juga anjurkan agar tidak terlalu fanatik dalam hal apapun termasuk dalam hal agama. Nah, kata Quraisy Shihab, jadi fanatik itu buruknya bukan pada keterikatan seorang kepada agama. Kalau keyakinan membuat kita berlaku tidak adil, itu yang buruk. Dalam Al-Quran dikatakan begini, sampaikanlah wahai Muhammad kepada non-muslim, kami kaum muslimin atau kamu wahai non-muslim boleh jadi dalam kebenaran, boleh jadi juga dalam kesesatan. Itu yang dikatakan oleh Quraisy Shihab. Nah, dan juga ada surat As-Sabah ayat 25 yang berartikan, katakanlah kamu tidak akan dimintai tanggung jawab apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut menjelaskan setiap orang dipersilahkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama dan pikirannya. Setiap orang harus mengakui itu yang benar dan masuk ke dalam keyakinan diri, tidak dalam keyakinan orang lain. Jadi tidak bisa diputuskan siapa yang benar ataupun salah, karena keputusan tersebut ada pada Tuhan di akhirat nanti. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan Nabi Marco tadi, di mana yang menyatakan bahwa ada seseorang yang terlalu yang mengikuti gaya hidup yang diidolakannya. Kalau yang saya dapat, yang saya bisa amati dari pertanyaan Nabi Marco tuh, menurut saya adalah itu suatu perilaku imitasi, bukan ke fanatik. Kalau menurut saya ya, Bi. Nah, jadi kalau adapun definisi dari imitasi ini adalah merupakan suatu perilaku yang bersifat meniru, mencontek gaya, karakter, sikap, serta penampilan orang lain. Hal ini biasanya dikarenakan orang yang dicontek gayanya itu merupakan idolanya, sehingga dia seolah-olah mampu mendekati karakter asli si orang tersebut. Orang tersebut biasanya seorang public figure ataupun idolanya. Nah, di sini juga ada menurut psikolog Vera Itabiliana, ia mengatakan bahwa jika seseorang yang kerap meniru penampilan orang lain atau bahkan menjiplaknya untuk mendapatkan pengakuan dan pujian yang sama, dampak kedepannya ia tidak akan menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi ada dampak negatif dari sikap imitasi ini, di mana ya si yang peniru ini itu tidak akan menemukan siapa sih dirinya yang sebenarnya dan tidak akan menemukan jati diri dia yang sebenarnya. Dan juga psikolog Vera mengatakan para copycat ini tuh julukan untuk para orang yang meniru orang lain akan selalu hidup di bawah bayang-bayang idolanya. Akibatnya mereka tidak bisa mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Dan juga ia menjelaskan bagaimana jika yang dijadikan mereka role model itu kan itu meninggal misalnya kan, jadi kan mereka tidak ada role model lagi untuk ditiru. Nah, ia menjelaskan bahwa mereka akan mengalami kebingungan. Dalam psikolog ini disebut identity confusion. Akhirnya mereka pun mencari pelarian yang lain dan tetap tidak akan menjadi diri mereka sendiri. Nah, psikolog Vera mengatakan mereka bisa mencari sosok yang lain atau bisa menjadi depresi sendiri kalau tidak menemukan yang cocok untuk menggantikan role model yang sebelumnya. Jadi itulah perilaku imitasi ini tuh ada dampak negatif dan positifnya. Kalau dampak positifnya tuh kita tuh mengimitasi orang yang diidolakan, kalau kita bisa mematuhi norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh idola kita kan. Seperti ini kan kasusnya kan idola tasawuf kan, mengidolakan tasawuf, di mana tasawuf kan agama Islam kan. Jadi segala sesuatu mulai dari tatanan-tatanan Islam kan dicerminkan oleh yang si idolanya ini. Nah,
Dan jika ada orang yang terdekat kita ataupun di sekitar kita yang terlalu fanatik hingga menjadi suatu sikap imitasi, yang kita bisa lakukan adalah dengan berbicara kepadanya dengan cara baik-baik, mengingatkan ia bahwa menjadikan seseorang sebagai role model ataupun teladan hidup kita itu tidak apa-apa, asalkan jangan berlebihan dan terlalu bergantung apa yang dilakukan oleh role model kita tersebut. Jadi cukup yang baik-baiknya saja yang kita ambil dari yang kita jadikan suri tauladan kita itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa baik itu perilaku fanatik atau imitasi, kedua hal tersebut tidak dapat dibenarkan apabila sudah berlebihan, mengidolakan sewajarnya dan secukupnya saja. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik dan merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.